إله إلا الله محمد رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala hawla wala quwata illa billah. Hadirin rahimakumullah, kita bersyukur pada Allah SWT. Pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk melanjutkan ibadah kita di bulan yang mulia ini. Mudah-mudahan amal ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat dan pengikut beliau sampai akhir zaman nanti. Hadirin rahimakumullah, di umur saya yang sudah 59 tahun ini, saya baru merasakan dan menemukan satu konsep pendidikan dari ibadah kita, ibadah saum Ramadan ini. Bahwa sebenarnya ketika kita menjalani ibadah saum Ramadan ini, kita sedang menjalankan satu konsep pendidikan yang terbaik, yang ideal. Ya, jadi kalau kita lihat di situ, saum itu diperuntukkan bagi orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Jadi dari segi input, ya inputnya ini orang-orang mukmin. Kemudian prosesnya adalah saum. Kemudian outputnya adalah orang-orang muttaqin, orang-orang takwa. Nah, kalau kita dalam seluruh proses pendidikan, ya tentu yang pertama harus kita tentukan adalah tujuan. Dan saum ini menentukan tujuannya itu takwa. Bahkan takwa itu dijelaskan ya dalam Al-Quran. Takwa itu derajat tertinggi manusia. Ya, inna akramakum indallahi atqahukum. Jadi yang paling mulia, manusia yang terbaik, manusia yang paling unggul, manusia yang paling mulia, manusia yang VIP gitu ya, itu adalah orang takwa. Nah, Islam itu mengoreksi sebetulnya peradaban jahiliyah yang eksis sebelum Islam, yang meletakkan kemuliaan itu bukan pada takwa. Karena peradaban jahiliyah itu peradaban zolim, peradaban yang tidak adil, ya, peradaban yang menempatkan nilai-nilai kemuliaan sesuatu yang nggak bisa dicapai oleh semua manusia. Jadi waktu di masa jahiliyah itu yang disebut karim, ya, yang mulia itu adalah orang kaya, keturunan bangsawan, ya, orang yang kuat, yang jagoan, orang yang cantik, para penghibur, ya waktu itu para penyair, ya, dan orang-orang yang banyak pasukan, ya. Jadi kalau masyarakat berkumpul, siapa yang dimuliakan? Nah, itu yang disebut VIP itu. Kemudian Islam datang membawa konsep baru bahwa yang mulia bukan itu, yang paling mulia adalah yang takwa. Maka Allah menjamin orang yang takwa itu diberikan jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya, surah At-Talaq ayat 23, ayat 2 dan 3. Jadi siapa yang bertakwa akan diberikan jalan keluar dan dia akan diberikan rizki oleh Allah dari arah yang dia tidak hitung, tidak perhitungkan. Maka kalau kita mau sukses saum kita, ya sukses pendidikan kita, tujuan ini harus kita pegang. Sebab kalau kita nggak yakin bahwa takwa itu nilai terpenting, nilai keunggulan manusia, ya nggak akan pernah tercapai. Ya, misalnya kita mau pergi dari Jogja ke Semarang, tapi tujuannya nggak kita sepakati, ya kita nggak akan sampai. Ya, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atos. Banyak yang puasa tapi nggak dapet apa-apa kecuali lapar dan dahaga, karena dia nggak ngerti untuk apa tujuannya puasa. Ya, jadi kalau kita mau sukses dalam hidup kita, ya tentu takwa harus jadikan pegangan dalam melihat segala sesuatu. Jadi kalau kita melihat orang yang paling mulia siapa? Yang bertakwa. Ya.
kita menetapkan nih sekolah yang paling unggul, ranking sekolah, harus takwa yang pertama. Universitas yang paling unggul, yang nomor 1, ya, melahirkan takwa atau tidak? Sebab yang mulia yang takwa. Jadi kalau kita nggak konsisten dalam kehidupan kita, pasti nggak akan terjadi yang namanya nanti sa'adah, akhlakul karimah. Ini yang dikritik kalau kita baca pidato Ki Hajar Dewantara waktu mendirikan Taman Siswa, ya, Taman Siswa di Jogja 1922. Ki Hajar itu kan mengkritik keras model sekolah yang dibawa oleh kolonial, yang kata Ki Hajar sekolah-sekolah itu hanya akan mendidik anak-anak kita menjadi buruh. Dan model pendidikan barat ini, kata beliau, akan melahirkan 2 kemurkaan di tengah masyarakat. Satu kemurkaan diri, yaitu individualisme. Yang kedua kemurkaan benda atau materialisme. Maka sebagai alternatifnya Ki Hajar membuat sistem pendidikan sendiri. Ya, Ki Hajar kan bikin sekolah Taman Siswa itu 1922. Ya, beliau nanti mengikuti jejak Ki Ahmad Dahlan, karena Ki Ahmad Dahlan 1912 sudah mendirikan Muhammadiyah, 1918 sudah mendirikan Quake School Muhammadiyah, Muallimin Muhammadiyah, itu 1918. Ini sama kalau kita lihat konsepnya. Ki Hajar Dewantara membuat 4 jenjang pendidikan, yang beliau menggunakan konsep tasawuf tapi dibalik tarekat dan hakikat. Jadi kalau Ki Hajar pertama tingkatan dasar, taman indria itu tingkatan syariat, ya, kemudian taman muda itu beliau balik menjadi hakikat. Biasanya kalau dalam tradisi tasawuf, syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Nah, Ki Hajar bikin pendidikan dari taman indria, taman muda, taman dewasa, taman pamong. Karena bagi Ki Hajar Dewantara, pendidikan tertinggi itu menghasilkan orang yang bisa ngemong, yaitu taman guru. Guru itu orang yang bisa mengasuh, bisa mengayomi, ya, bisa melindungi. Dan itu pendidikan tertinggi. Kalau kita pendidikan kita melahirkan orang-orang baik yang bisa memimpin, yang menjadi pamong, itu pendidikan terbaik. Dan itulah tingkatan ma'rifat, kata Ki Hajar. Ya. Maka dulu Muhammadiyah mendirikan pendidikan jenjang tertingginya muallimin. Muallim, dia menjadi guru. Sama Syekh Surkati juga mendirikan Al-Irsyad, tingkatan tertingginya guru. Ya, Persis Ahasan juga mengelola lembaga pendidikan di Bandung, ya, 1923 Persis berdiri, itu tingkatan tertingginya muallim, muallimin. Gontor Kulliyatul Muallimin 1926. Ini nggak bisa dilepas dari konsep pendidikan Belanda juga yang dibawa ke sini, yang meletakkan pendidikan tertinggi itu pendidikan guru. Ya, Quake School yang terkenal kan di Muntilan. Sekolah gurunya Van Lith, ya, Frans Van Lith. Yang nanti dari sekolah itu lahir uskup pribumi yang pertama dari Jogja, namanya Sukiyo Pranoto. Beliau kan cucu seorang kiai di Jogja ini. Jadi sebetulnya di dunia sekarang pun, misalnya di Jepang, di Finlandia, kalau mau pendidikan itu maju, ya, yang terbaik itu yang jadi guru. Itu yang sekuler, ya. Sebab nanti semua, misalnya kita lihat, ya, Ki Ahmad Dahlan itu guru, Panglima Sudirman itu guru, Bung Hatta itu guru, Haji Agus Salim guru, Muhammad Nasir guru, Buya Hamka guru. Dulu guru bukan tukang ajar bayaran. Guru itu orang yang menempati makom tertinggi sebagai warasatul anbiya, pewaris Nabi. Karena guru itu tugasnya menjaga nilai. Ya, nggak boleh berubah nilai itu. Ya, sebetulnya kan kalau kita lihat di Hindu misalnya, yang tertinggi kastanya Brahmana. Brahmana itu sebetulnya sekelompok orang yang dunianya sudah selesai. Ya, dia sudah tidak berebut tahta, karena yang tahta itu kesatria di bawahnya.
Jadi kalau Islam meletakkan gitu ya, bahwa hidup itu yang paling mulia adalah orang takwa, orang yang dekat dengan Allah. Orang takwa itu orang yang bahasa kita itu suka disebut takut kepada Allah, ya. Orang yang dia tidak mau melakukan perbuatan, ucapan apapun yang bertentangan dengan perintah dan larangan Allah itu. Nah, itu orang takwa. Jadi manusia itu sebetulnya sudah sampai pada puncak kemuliaan kalau dia sudah pasrah menyerahkan dirinya kepada Allah, kepada Tuhannya. Dan itu mesti orang ini bahagia hidupnya. Jadi puasa ini harusnya mengantarkan kita kepada tujuan yang mulia ini. Nah sekarang kita hidup di dalam satu peradaban modern yang menolak takwa, karena peradaban modern kita mewarisi tradisi materialisme dari Yunani dulu, ya, Epikurianisme misalnya, yang berpendapat bahwa orang bahagia itu kalau dia hidupnya hanya berburu kesenangan, ya. Jadi hidup ini yang penting dia senang, dia makan, minum, semampunya, ya, syahwatnya dilepas dan nggak usah mikir Tuhan, ya. Dulu kata Epikurus tokohnya, ya, dewa itu nggak usah dipikir dalam hidup ini. Yang penting hidup manusia itu untuk mencari kesenangan. Sekarang hedonisme, ya, dalam Al-Quran surat Muhammad ayat 12 disebutkan walladzina kafaru yatamatta'un wa ya'kulun kama ta'kulul an'am. Orang-orang kafir itu kerjanya hanya senang-senang dan makan-makan seperti makan-makannya binatang itu. Nah, itu takut. Jadi sekarang ini ya, di dalam dunia modern ini yang dipuja, yang diletakkan nilai keunggulan bukan takwa, tapi hal-hal yang sifatnya materi. Yang kaya, ya, yang jadi wealth, ya, kekayaan, power, kekuasaan, beauty, kecantikan, dan popularity. Ini yang dijadikan sebagai nilai keunggulan tertinggi. Jadi apa saja yang bisa menghasilkan uang itu mulia. Apa saja yang tidak menghasilkan uang dianggap tidak mulia. Ya, misalnya dibikinlah konsep tentang produktivitas, ya, bahwa orang produktif itu yang bekerja dan dapat uang. Tapi kalau dia bekerja nggak dapat uang, nggak ada gaji, ibu rumah tangga, marbot masjid, itu pengangguran statusnya, tidak produktif karena dia tidak menghasilkan materi. Ya, jadi orang yang dianggap nanti maju, sukses, ya orang yang materinya maju. Apakah jiwanya dia makin takwa atau tidak, itu nggak jadi ukuran. Saya gini kan, presiden ini 100 hari sukses nggak? Dari mana kita ngukur suksesnya? Sebetulnya yang paling penting ya indeks ketakwaan. Yang sholat subuh berjamaah dalam 100 hari itu naik nggak jumlahnya? Yang sholat tahajud naik nggak? Yang buta huruf Al-Quran turun nggak? Yang zakat, infak naik atau tidak? Itu indeks ketakwaan. Bahkan sekarang itu sudah ada riset, ya, di berbagai dunia tentang indeks kejujuran. Ironinya negara-negara yang ditemukan yang jujur justru negara-negara yang tingkat religiusitasnya sangat rendah, hanya di bawah 10%. Indonesia ini di atas 90% religiusitasnya. Finlandia, Jepang itu negara jujur karena mereka nggak mau mengambil harta orang lain. Orang kehilangan dompet, ya ketemu dibalikin, ya. Jadi ini sebetulnya peradaban takwa ini peradaban yang mulia. Nah kemudian prosesnya apa? Prosesnya sebenarnya mengikuti tugas Nabi. Ini pendidikan sebenarnya, pendidikan yang hebat. Bukan hanya tadi sepanjang hayat, sepanjang waktu. Dimanapun dalam konsep Islam yang dicontohkan Rasulullah SAW, setiap waktu itu pendidikan, setiap tempat itu pendidikan. Karena inti pendidikan dalam Islam itu adalah bagaimana kita memproses diri kita menjadi orang baik, menjadi orang takwa tadi. Bangun tidur itu sudah masuk pendidikan. Jadi sebenarnya secara hakiki ya dalam Islam itu kita tidak mengenal pendidikan formal, informal, non formal.
Sekarang orang aneh, kadang-kadang seperti kita kuliah subuh di masjid, khutbah Jumat, dan itu nggak masuk pendidikan. Sekarang pendidikan disempitkan maknanya menjadi sekolah, ya itu menjadi schoolism, sekolahisme, ya. Dan nanti sekolah pun lebih dikecilkan. Kalau kita lihat SMA kita sekarang dengan SMA di zaman Belanda saja jauh sekali. Pak Natsir itu sekolah AMS SMA zaman Belanda, kalau ujian satu mata pelajaran beliau bilang harus membaca minimal 36 buku. SMA dulu melahirkan Muhammad Nasir, yang melahirkan Haji Agus Salim. Mereka SMA. Pak Nasir nggak mau kuliah. Buya Hamka itu 16 tahun dari Padang Panjang pergi ke Jogja, berguru kepada Cokro Aminoto, Ki Bagus Hadikusumo, pada kakak iparnya Buya Sultan Mansur di Pekalongan. Karena beliau mengikuti proses. Nah, proses pendidikan itu melanjutkan tugas kenabian. Al-Baqarah 151 dan Al-Jumu'ah ayat 2. Apa tugas Nabi itu? 3. Yatlu alaihim ayatihi, ya, menyampaikan ayat-ayat Allah. Biar disampaikan tentu ayat-ayat Allah ini jadi pegangan, jadi hudal linnas, ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Untuk apa Quran diturunkan? Hudal linnas, untuk menjadi petunjuk. Al-Quran harus menyinari pikiran kita, hati kita, supaya perilaku kita, cara berpikir kita sesuai dengan ayat-ayat Allah ini. Kemudian yang kedua, wa yuzakihim, tazkiyah. Rasulullah melakukan proses pendidikan yang bernama tazkiyah. Tazkiyah ini pensucian. Dalam bulan Ramadan ini jiwa dan raga kita disucikan bersama-sama. Karena kita tidak menganut separation, pemisahan antara jiwa dan raga. Ketika ruh ditiupkan ke janin umur 4 bulan, itu sudah menyatu. Jadi kita nggak mengenal konsep bahwa seperti dulu paham ekstrim di Katolik, ya, ada namanya katarisme, yang menganggap tubuh dan jiwa itu bertentangan. Jadi kalau tubuhnya senang, jiwanya nggak bisa suci. Maka supaya jiwanya suci, tubuhnya bikin sengsara. Termasuk dia mengharamkan perkawinan, ya, seksualitas itu diharamkan. Karena dia menyangka kalau dia menjalankan itu, ya, makan enak dan seterusnya, jiwanya nggak bisa suci. Ada lagi sebagian materialisme berlebihan. Jadi Islam itu kan makanya umatan wasoto, umat pertengahan. Kalau umat Islam ini menjaga keseimbangan jiwa dan raganya satu, ya, maka dia akan menjadi umatan wasato, umat terbaik, khairu ummah. Nah, prosesnya itu. Yang ketiga, taklim, ilmu. Maka rumus pendidikan dalam Islam itu sederhana sebenarnya, yang dicontohkan Rasulullah SAW itu, yang dikatakan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ta'addabu thumma ta'allamu. Rumusnya itu kamu beradab, kemudian berilmu. Adab melandasi ilmu, adab memandu ilmu. Dua ini saja, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, qu anfusakum wa ahlikum naro, maknanya adalah ta'addabu thumma ta'allamu. Ya, beradablah kamu, kemudian berilmulah kamu. Jadi kalau mau selamat dunia akhirat, qu anfusakum wa ahlikum naro, didik anak-anak menjadi orang-orang beradab, berakhlak mulia. Karena prioritas pendidikan kita itu di sini. Rasul diutus untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak di situ akhlakul karimah. Dari mana akhlak itu bisa? Dari mana seorang bisa berakhlak mulia? Dari pensucian jiwa, namanya tazkiyatun nafs. Allah menjamin itu, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Jadi orang yang membersihkan jiwanya pasti menang, pasti sukses, itu dijamin oleh Allah. Karena orang yang jiwanya bersih, ya, itu pasti dia jujur, pasti dia tidak malas, ya, pasti dia pemberani, punya sifat syaja'ah, bukan juban, penakut, pengecut, ya, punya sifat kuat, bukan ajis, bukan lemah. Ya, Rasulullah makanya diperintahkan Allah Al-Anfal 65 untuk mendidik para sahabat menjadi orang-orang yang kuat, yang kekuatannya 10 kali lipatnya bangsa Romawi waktu itu.
Orang yang hatinya bersih pasti nggak sombong, nggak dengki, ya, nggak riak. Nah, kalau orang seperti ini, anak-anak dididik seperti ini, ya mesti unggul. Ya, orang itu ya kalau dia jujur, pemberani, tidak malas, kemudian bijak, adil, ya, hikmah. Ya, kata Rasulullah, ummahatul akhlak itu ada 4 kan. Al-adalah, hikmah, ifah, syaja'ah. 4 itu. Rasulullah diutus menyempurnakan akhlak. Ya, kalau akhlak ini betul-betul terwujud, ya orang menjadi pembelajar. Orang tidak malas. Orang bijak, dia tidak ngawur, ya. Adil dia, hikmah. Jadi tazkiyah ini, jadi dipandu oleh wahyu, ada proses pensucian jiwa dan taklim ilmu. Budaya ilmu itu tumbuh. Keunggulan Madinah di masa Rasulullah SAW itu apa? Budaya literasinya sangat tinggi. Sahabat Nabi di zaman Rasulullah yang di Masjid Nabawi itu, Ahlus Suffah, itu orang-orang miskin, hampir semuanya miskin dan bahkan sering lapar. Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu waktu di Masjid Nabawi itu pernah pingsan karena kelaparan. Tapi hebatnya orang-orang miskin dan orang-orang yang lapar sekalipun itu mereka pemburu ilmu, mereka pencinta ilmu, mereka ahli ibadah, mereka suka berjihad. Jadi dulu saya mengkritik ada satu penelitian yang menyatakan nilai literasi kita rendah karena GDP kita rendah. Kita sekarang di angka sekitar 4.900 US dollar per kapita per tahun. Itu nggak betul. Apakah orang miskin itu pasti malas? Nggak juga. Saya punya banyak teman yang orang tuanya sangat miskin tapi punya budaya ilmu yang tinggi. Apakah orang yang kaya? Banyak negara-negara yang sangat kaya, tapi apakah masyarakatnya berilmu tinggi? Enggak juga. Contoh Rasulullah SAW itu, yang kaya pun suka ilmu, yang miskin bahkan yang lapar pun suka ilmu, dan hebat lagi mereka miskin itu dermawan. Enggak ada di masa Nabi orang rebutan bansos. Ya, enggak ada waktu itu. Bantuan datang ke Masjid Nabawi orang rebutan, enggak ada. Mereka mendahulukan saudaranya dulu. Bahkan ada yang mau mati sekalipun, nggak mau minum karena saudaranya sebelahnya merintih. Jadi proses tazkiyah ini, itu harusnya pendidikan kita di situ. Dan tazkiyah itu mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Nah, baru kemudian input, kita bicara input, ya kan? Tadi tujuan, proses, input. Inputnya siapa? Orang mukmin. Orang harus beriman, karena kalau nggak ada iman, nggak ada proses, nggak ada gunanya di proses, nggak akan jadi takwa, nggak akan jadi mulia, sehebat apapun dia, ya. Maka surat Ali Imran ya 139, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kamu berduka, jangan kamu sedih, ya, jangan kamu merasa hina. Sebab kamu orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Jadi keimanan itu faktor dasar, syarat pertama orang untuk diproses, ya, menjadi bertakwa, menjadi mulia, ya harus iman dulu. Ya, ini kan sebetulnya puasa Ramadan itu mendidik kita. Kalau rumusan pendidikan ini kita jalankan, ya betul-betul nih, dasarnya betul-betul iman, imanan wahtisaban, kan itu yang Rasulullah ingatkan. Man soma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Ya, hidup ini yang paling penting itu apa sih? Kita nggak punya dosa kan? Karena kalau kita nggak punya dosa, di akhirat kita bahagia, di dunia pun kita dapat hasanah, di akhirat dapat hasanah. Kalau kita ini diampuni dosa-dosa kita. Nah, Rasulullah mengingatkan siapa yang saum, ya, siapa yang ibadah Ramadan, saum Ramadan ini betul-betul iman dan penuh perhitungan, ya, puasa benar, gitu ya, syariatnya dijalankan, adab-adabnya dijalankan,
ya dia diampuni dosa-dosanya. Orang yang diampuni dosanya apa artinya? Hatinya bersih, karena dosa itu noda dalam jiwa kita, dalam hati kita. Kalau orang hatinya bersih, kembali lagi tadi, orang hatinya bersih, akhlaknya mulia. Orang akhlaknya mulia pasti sukses. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Nah ini jadi sekarang ini memang tantangannya berat. Kita hidup di satu zaman yang ujian imannya paling berat. Kata Syekh Abdul Hasan Ali An-Nadwi, seorang ulama besar dari India, nggak pernah umat Islam, kata beliau, ngalami ujian iman seberat seperti sekarang ini. Karena ujian sekarang berupa pemikiran. Dan celakanya, kata beliau, banyak orang yang nggak sadar bahwa dia itu salah, tersesat. Karena iblis dan setan, ya, itu nggak pernah berhenti menyesatkan kita. Maka kita kan setiap hari berdoa, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan aku jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus itu? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang kau beri nikmat ya Allah. Siapa mereka itu? An-Nisa 69. Yang diberi nikmat oleh Allah itu para nabi, al-anbiya, para syuhada, orang-orang soleh, orang-orang siddiqun, orang-orang yang jujur. Itu yang diberi nikmat oleh Allah. Kita berdoa supaya berada di jalan yang lurus, istiqomah di jalan yang lurus, tahu jalan yang lurus. Tapi nggak tahu kita ini sekarang di jalan yang lurus apa enggak. Maka kita berdoa kan, jangan jalan, bukan jalan orang yang kau murkai. Al-Maghdub ad-Dallin, ini dua sama-sama sesatnya. Cuma Al-Maghdub ini dia orang yang ngerti kebenaran, tapi merusak kebenaran, nggak mau ikut kebenaran. Nah itu maka dimurkai Allah. Ad-Dallin ini orang bodoh. Jadi ada orang pinter yang sesat, ya, seperti iblis itu kan pinter. Iblis itu tahu, ya, orang yang korupsi itu tahu kok korupsi itu salah. Apa kalau ditanya kamu kenapa korupsi? Karena ini amal soleh. Nggak mungkin dia jawab begitu. Ya, orang korupsi tahu. Banyak orang berzina tahu zina itu salah. Ya, orang yang nyontek tahu nggak nyontek itu salah? Tahu. Dia tahu tapi nggak mau. Ya. Kemudian kalau ad-dhalin memang dia tidak tahu. Orang sesat dia nggak ngerti. Jadi kategorinya rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Dia tahu ada orang bodoh tapi tahu dia bodoh. Nah yang parah ini yang keempat, rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Orang yang tidak tahu dan tidak tahu kalau dia tidak tahu. Masalahnya dia dianggap pinter, masalahnya dia dianggap benar, akhirnya diikuti. Ya. Jadi kalau orang ilmunya salah, amalnya sesat, tapi dijadikan panutan, nah itu yang parah itu. Ya, mungkin karena dia populer, mungkin karena dia kuasa, mungkin karena dia kaya. Ya, dianggap dia sukses, tapi apakah dia takwa? Apakah dia takut pada Tuhannya? Ya, apakah dia mau diatur oleh Tuhannya? Kalau nggak mau, prototipenya iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis itu tahu ya tentang Allah, dia kenal Allah, bahkan berdialog dengan Allah. Tapi iblis itu aba wastakbara, dia membangkang dan sombong. Jadi alhamdulillah ya, kalau jadi kesimpulannya, kalau kita mau pendidikan kita unggul, kita menjadi orang terbaik, orang paling mulia, ya saum ini model. Inputnya harus beriman, prosesnya melanjutkan proses pendidikan yang ideal tadi, ya, proses ta'lib yang dibagi 3 tadi, ya, yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Saum ini proses pensucian jiwa, ya. Kemudian ujungnya hasilnya apa? Takwa. Takwa itu apa? Mulia, menang. Jadi kalau apakah ini terbukti? Terbukti dalam sejarah kalau konsep ini diterapkan, ya, umat Islam itu unggul. Begitu konsep ini diselewengkan, umat Islam hancur. Itu yang terjadi tahun 1999, 1258, ya, 1492. Jadi
lihat dalam sejarah nanti jatuhnya kota Yerusalem 1099 itu proses terjadinya 3 penyakit umat yang dikatakan Rasulullah SAW itu. Penyakit hubbud dunya, penyakit meninggalkan dakwah, yang ketiga penyakit berpecah belah. Ini terulang lagi nanti jatuhnya Baghdad di tangan Mongol, bangsa yang sangat biadab. Ya, terjadi lagi di Spanyol 1492 jatuhnya kota Granada. Jatuhnya Yerusalem 1918, milisi Yahudi yang pertama masuk 1918, nanti 1967 resminya. Itu nggak lepas dari persoalan ini, ya. Jadi selalu didahului oleh awalnya itu kerusakan ilmu. Maka lo hadirin lihat ya, ada 2 kitab yang sangat terkenal di dunia Islam ini, yang kelahirannya itu ditulisnya kitab ini mendekati kejatuhan peradaban Islam. Satu kitab Ihya Ulumuddin ditulis Imam Al-Ghazali ya sekitar tahun 1095-an ya, kan nanti beberapa tahun sebelum jatuhnya kota Yerusalem Imam Al-Ghazali itu i'tikaf di Masjid Al-Aqsa, dan menjelang 1258 40 tahun sebelumnya itu wafat seorang namanya Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji yang menulis kitab Ta'limul Muta'alim itu. Lihat 2 kitab ini itu bicara tentang kerusakan ilmu, bicara tentang kerusakan ulama, dan bicara bagaimana supaya umat Islam itu bangkit melalui ilmu, melalui pendidikan itu. Nah, tentu dalam kuliah subuh kali ini tidak bisa kita bahas ya, tapi secara umum kita simpulkan tadi kalau kita mau pendidikan kita hebat, kita umat Islam ini menang ya, pendidikannya unggul, ya ikuti model pendidikan yang sudah terbukti ya. Ketika diterapkan model ini, umat Islam menjadi umat yang terbaik, menjadi khairu ummah, menjadi umat yang mulia, menjadi umat yang bertakwa tadi. Demikian, mudah-mudahan ibadah kita semua diterima oleh Allah ya, dan kita diberikan kesempatan untuk menyempurnakan ibadah kita di bulan yang mulia ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.